还有出价的吗？这么多呀！这块石碑我要3000万金币。4000万，好家伙，4000万！这不，并得到拍品的到后台付款。此次私拍会到此结束。长夜漫漫，不知，多谢。 20颗极品灵丹，一共拍不简单，难得遇到极致灵。钱爷的耐心是，但是有反应。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Zezun. Nah, di part hari ini, kita semua bakal melihat Tetua Lo Feng akhirnya mendapatkan harta karun yang berhubungan dengan api langit sesuai permintaan Pei Tian. Kira-kira harta seperti apa tuh? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Pei Tian membeli sebuah jimat jiwa seharga 7 juta koin emas dari pelelangan. Dia juga menegaskan kepada Mei-a untuk memotong saja uang jimat ini dari ramuannya sudah terjual sebelumnya. Beberapa orang di sana sempat menduga kalau 20 ramuan tingkat tinggi tadi itu berasal dari Pei Tian. Setelah itu barulah Mei mengeluarkan sebuah senjata pedang api. Dia memberikan informasi juga kalau pedang ini langsung ditempa oleh seorang Master Chiho serta memiliki elemen api di dalamnya. Itu membuat semua orang terkejut, bukan main. Sontak Tetua Lo Feng menawarkan pedang itu seharga 10 juta koin emas. Tidak mau kalah, Jian Shi juga menawar 11 juta koin emas. Tetapi Tetua Lo Feng menawar kembali dengan total 15 juta koin emas guys. Pada akhirnya kita lihat saja siapa yang menang nih. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Tetua Lo Feng menawar kembali memberikan dengan harga 20 juta koin emas. Itu membuat semua orang terkejut bukan main dong. Soalnya ketika keluarga kaya yang ada di sini aja itu tidak berani mengeluarkan uang sebesar itu. Karena tidak ada lagi yang pengen bersaing, akhirnya Mei memutuskan pedang api ini diberikan kepada Lo Feng. Setelah itu Mei pun kembali mengeluarkan harta karun yang ke-30, yaitu sama senjata tingkat tinggi, memiliki elemen api di dalamnya, serta dibuat langsung oleh sang Master Chiho. Tanpa pikir panjang, Tetua Lo Feng kembali menawarkan harta 20 juta koin emas. Buset, benar-benar kaya raya nih orang nih kayaknya nih. Lagi-lagi itu membuat semua orang kembali terkejut dan cuma bisa terdiam. Karena tidak ada lagi yang berani melawan, pada akhirnya senjata itu pun diberikan kepada Tetua Lo Feng. Mei mengumumkan inilah harta terakhir yang bakal dilelangkan kali ini, yaitu harta ke-31. Sebuah tablet batu pun muncul di sebelahnya guys. Dia menjelaskan harta karun ini memiliki hubungan dengan api langit yang legendaris. Jelas mendengar itu Pei Tian meliriknya guys. 不知还有出价的吗？这么多呀！Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Tetua Lo Feng menawar setinggi 30 juta koin emas. Buset, tadi aja udah 40 juta koin emas dia keluar guys. Sebenarnya seberapa banyakkah uang yang dimiliki oleh Tetua Lo Feng ya? Lagi-lagi itu membuat semua orang terkejut. Tetapi keluarga Han tidak mau kalah guys. Mereka pengen bersaing menawarkan seharga 31 juta koin emas. Tidak membiarkan hal itu begitu saja, Tetua Lo Feng pun menawarkan 40 juta koin emas. Jelas, itu membuat semua orang auto heboh. Soalnya menurut mereka 40 juta koin emas itu terlalu mahal untuk harta karun guys. Karena udah gak ada yang berani bersaing,
harta karun ini pun kembali diberikan kepada tetua Lo Feng. 这块石碑我要3000万金币。4000万，好家伙，4000万，这不 Kepala keluarga Han terlihat sangat emosi karena dia juga sebenarnya menginginkan harta tersebut. Setelah itu, karena harta karun juga sudah habis, Mia memberikan informasi kalau pelelangan ini sudah ditutup. Tidak lupa, dia juga menyuruh orang-orang yang sudah mendapatkan harta karunnya untuk pergi ke belakang panggung dan mereka bakal membayar di sana, guys. Sehingga dia pun bergegas pergi dari sana. Sontak orang-orang di sana pun auto bergegas pergi. Singkat cerita, Pei Tian pergi ke belakang panggung menemui Mia untuk mendapatkan uangnya. 并得到拍品的到后台付款。此次私拍会到此结束。 Mia menegaskan kalau 20 ramuan tingkat tinggi miliknya itu laku seharga 8 juta koin emas. Jadi setelah dipotong dengan komisi dan jimat jiwa, maka sekarang cuma tersisa 200.000 koin emas. Pei Tian berterima kasih mengambilnya dan segera pergi, guys. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba Mia itu menghalanginya. Dia mencoba menggoda Pei Tian untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Waduh. Tapi imannya Pei Tian kuat sih. Segera menolak hal itu dan bergegas pergi dari sana. Gak lama dari itu, tetua Yu pun datang menemui Mia. Dia sangat penasaran, guys, karena Mia ini sangat tertarik dengan Pei Tian. Ya, Mia menjelaskan, Pei Tian ini bukanlah orang yang sembarangan, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja, ya kan? Hehe. Ada udang di balik bakwan, guys. 长夜漫漫，不知多谢。 20颗极品灵丹，一共拍不简单，难得遇到极致灵。 Di sisi lain, tepatnya di tengah-tengah kota, tetua Lo Feng sedang berjalan menuju ke asosiasi alkemis. Tapi tiba-tiba Jian Shui dan kepala keluarga Han menghalanginya. Jian Shui menyuruh Lo Feng agar memberikan 3 harta itu kalau tidak ingin dihabisi. Mendengar itu, tetua Lo Feng sadar dong kalau sekarang dia sedang diancam ternyata ya. Segera dirinya membalas kalau dia tidak menyangka bisa diancam di sini. Membuat Jian Shui tertawa keras, guys. Emangnya siapa kau, ha? Nggak bisa diancam, ha? Tapi apa yang terjadi? Ketika tetua Lo Feng menunjukkan lencana miliknya, yang dimana itu lencana menandakan alkemis kekaisaran, membuat Jian Shui dan kepala keluarga Han auto terkejut, terdiam mati kutu. Tidak pernah menyangka Lo Feng ini alkemis kerajaan serta alkemis tingkat 4 pula. Sungguh terhormat. Jelas membuat kepala keluarga Han mulai ketar-ketir, guys, setengah mati. Dengan kekuatannya Lo Feng, dia yakin klan Han-nya itu pasti bisa dihancurkan, guys. Sama seperti kepala keluarga Han, Jian Shui juga auto gemetaran. Dia pun bersujud meminta maaf, memohon ampun. Apalagi dia sampai memukuli dirinya sendiri karena sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Hahaha. 丹师一呼百应，阁下14品炼丹师，嘴贱嘴贱。 Kepala keluarga Han pun beralasan dia cuma diajak sama Jian Shui, guys, malah salah-salahan nih. Tapi Lo Feng tidak mau tahu. Dia menyuruh mereka semua untuk berlutut dan meminta maaf. Barulah gak lama dari itu, tetua Lo Feng baru mengingat kalau dia baru aja menghabiskan 80 juta koin emas. Nah, sebagai perminta maaf, dia pengen mereka ini menyerahkan 80 juta koin emas kepada dia untuk membayarkan senjata-senjata itu. Tentu mereka terkejut lah, guys. 80 juta koin emas itu jumlah yang terlalu banyak. Tapi sayang, tetua Lo Feng tidak mau mengerti. Dia memberikan waktu selama 5 hari untuk mereka mengumpulkan uang sebanyak itu dan pergi dari sana. 这样吧，我刚才买宝物，
我们鬼迷心窍，得罪了大人，饶了我吧！我嘴贱。 Setelah itu, kepala keluarga Han bingung, gimana coba mencari 80 juta koin emas yang sangat banyak. Tapi anak buahnya memiliki ide, yaitu memaksa keluarga Su untuk menyerahkan tambahan biji mereka. Wah, masalah lagi nih. Apalagi kan si Liu Ji sedang ada di kota ini, ya kan? Jian Shui auto setuju, menegaskan akan menculik Liu Ji malam ini juga. Kok malah kayak seperti ini ya, salah besar nih. Tetua Lofeng sekarang menghormati Pei Tian. Kalau Pei Tian kena masalah, otomatis si Tetua Lofeng bakal membantunya. Kalau ketahuan ternyata ini dua keluarga cari masalah, ya kalian tahu lah ya seperti apa nanti. Di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, Liu Ji sedang bergegas kembali ke kediamannya. Tapi tiba-tiba muncul seorang assassin dari belakangnya menyuruhnya berhenti. Menyaksikan itu, Liu Ji auto panik bergegas kabur. Sang assassin tidak membiarkan itu terjadi, segera menghadangnya dari depan. Dia juga mengeluarkan kekuatannya sampai menyerang Liu Ji. Gak ada pilihan lain, Liu Ji juga mengumpulkan kekuatan dan berakhir bertarung. Kok jadi akhirnya Pei Tian yang jadi incaran ya? Kurang ajar nih Jian Shui nih. Nanti dihabisi sama Pei Tian, mampus dia. So, mari kita lihat apakah prediksi Mimin tadi itu benar. Untuk spoiler part 45 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya, nanti kita semua bakal melihat nasib untung Abang Pei Tian kita datang dan menyelamatkan sang ayah. Tapi di sini Pei Tian masih menyamar guys. Alhasil setelah itu, Liu Ji pun berterima kasih kepada Pei Tian sudah menyelamatkannya. Ya, bagi Abang Pei Tian ini semua mudah lah. Namun di satu sisi Liu Ji merasa kalau mereka berdua itu pernah bertemu. Gak salah sih ketemu di pelelangan kemarin ya kan? Namun karena tempat ini berbahaya, Pei Tian mengajak Liu Ji agar pergi dulu. Oh, untung aja ada MC kita yang masih menyamar ya. Kalau nggak bisa repot nih Abang Liu Ji kita nih. Disuruh bayar 80 juta koin emas, tambangnya bakal diambil. Wah, kita tunggu lagi di part 45 Supreme Alchemy atau Tan Tao Zhezhun di hari biasa guys. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya dan pastinya cuma di sini KD Universe. So, oke kalau gitu, see you guys.